Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 10 IPA 3. Perkenalkan, saya Fenia Ramadhani. Saya Fiona Jatuh. Saya Taufik. Di sini kami akan memaparkan materi debat paket B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagian prinsip dasar debat dan pihak dan peran yang terlibat dalam debat. 9 prinsip dasar debat sederhana untuk menjadi debater yang baik. Yang pertama, pertanyaan atau tantangan haruslah profesional. Menghina, merendahkan, atau komentar yang melibatkan bahasa atau serangan pribadi tidak dapat diterima. Yang kedua, analisis kritik, sintesis, keterampilan retoris, dan kecerdasan adalah kunci keberhasilan debat. Yang ketiga, fokus pada posisi atau argumen pihak lawan. Mengetahui pihak lain sangat penting untuk mempersiapkan strategi untuk menyangkal argumen lawan Anda. Yang keempat, batasi argumen Anda hingga maksimal 3 poin. Yang kelima, gunakan logika untuk membuat argumen Anda. Sampaikan argumen ini dengan jelas dan singkat. Yang keenam, ketahuilah kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan menggunakannya secara efektif dalam sanggahan Anda. Yang ketujuh, sajikan konten secara akurat. Hanya gunakan konten yang sesuai dengan sudut pandang Anda dan dapatkan dukungan dari sumber-sumber resmi. Yang kedelapan, pastikan validitas semua bukti eksternal yang disajikan untuk argumen Anda. Juga, tantangan terhadap validitas bukti harus dibuat hanya atas dasar substantif. Yang kesembilan, bantahan atau kesimpulan. Kesimpulan Anda dalam suatu debat adalah posisi ringkasan akhir Anda. Gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyoroti masalah-masalah penting yang menunjukkan bukti poin Anda atau membantah argumen lawan Anda. Selanjutnya adalah pihak dan peran yang terlibat dalam debat. Yang pertama ada tim afirmasi atau pihak pro. Tim afirmasi adalah tim yang menyetujui atau mendukung mosi. Tim ini akan menyusun segala pendapat dan argumen untuk mendukung mosi tersebut berdasarkan fakta-fakta di lapangan, dan nantinya di dalam debat tim ini akan menentang pendapat dan argumen dari tim oposisi. Yang kedua ada tim oposisi atau kontra. Tim oposisi adalah tim yang menentang atau menolak mosi. Tim ini sekaligus akan menentang pendapat dan argumen dari tim afirmasi. Jadi, tim ini akan berusaha mengumpulkan segala informasi dan menyusun pendapat yang akan memenang mosi dan pendapat dari tim afirmasi. Yang ketiga ada tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak mendukung ataupun menolak mosi. Tim ini tidak memihak kepada pendukung maupun penolak. Sebagai tim penengah, tim ini akan mengambil segala sisi positif maupun sisi negatif dari mosi yang diperdebatkan. Keberadaan tim ini tidak diwajibkan, hanya sebagai opsional. Selanjutnya ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan mengatur jalannya debat agar tertib dan aman. Yang akan dilakukan oleh moderator seperti membacakan tata tertib debat, mempersilahkan masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri, mempersilahkan masing-masing pihak untuk mengungkapkan pendapat atas mosi maupun pendapat pihak lawan, dan lain sebagainya sesuai yang direncanakan. Selanjutnya ada juri dan penonton. Keberadaan juri dalam debat adalah sebagai penilai dalam suatu debat, sedangkan keberadaan penonton dalam debat sebagai pihak yang mengikuti jalannya debat. Lalu ada penulis atau notulen. Tugas dari penulis dalam debat adalah sebagai orang atau pihak yang mencatat semua hal-hal yang berkaitan dengan debat, seperti mencatat mosi debat, mencatat pendapat dari masing-masing pihak tentang mosi debat, mencatat sanggahan dari pendapat dan masing-masing pihak tentang pendapat dari masing-masing pihak lawan, dan mencatat hasil akhir dari debat. Lalu yang terakhir ada timekeeper atau penghitung waktu. Bertugas untuk menghitung waktu tiap anggota dalam debat setiap pembicara pertama, kedua, dan ketiga, baik dari tim afirmatif maupun tim oposisi dalam menyampaikan argumennya, dan diberi waktu biasanya sebanyak 7 menit. Selanjutnya saya akan memaparkan materi bagian strategi dalam debat dan tata cara debat. Strategi dalam debat. 1. Berpikir layaknya seorang juri debat. Anda yang mengikuti kompetisi debat harus berpikir layaknya seorang juri debat. Berpikir seolah-olah Anda adalah seorang juri debat, bukan diri Anda sendiri. Satu-satunya orang yang pendapatnya penting di akhir panutan adalah juri dan bukan Anda. Jangan berargumen menurut sudut pandang dan pendukung Anda sendiri.
Berargumenlah dengan lebih netral, namun tetap menyisipkan kebaikan-kebaikan untuk meyakinkan audiens. Tetap juri saat mengutarakan argumen penting. Dengan sikap yang meyakinkan akan menggunakan argumen Anda di benak juri. 2. Selalu berpikir komparatif. Selalu berpikir komparatif dan sertakan alasan yang logis supaya lawan bertekuk lutut. Anda harus selalu mempertimbangkan dampak dari segala argumen yang Anda buat. Usahakan untuk mencari kelebihan dan statement yang kita pakai. Tidaklah layaknya seorang pemenang. Lebih kepercayaan diri yang bagus adalah salah satu kunci untuk memenangi debat. Kepercayaan diri yang baik, materi yang bagus, kemampuan komunikasi yang cemerlang, dan ditunjukkan dengan bahasa tubuh bisa meyakinkan para audiens untuk memilih Anda sebagai pemenang. Namun, jangan sampai terlihat sombong, sampaikan argumen dengan penuh percaya diri, sehingga juri yakin akan pernyataan Anda. 4. Jangan terlena dengan argumen sendiri. Jangan berlebihan percaya diri dengan argumen sendiri, karena bisa saja data yang dipaparkan salah. Jangan terlalu yakin dengan pernyataan serta data yang Anda berikan kepada audiens, karena bisa saja data Anda tidak lebih update atau bahkan salah. Penting diperhatikan bahwa dalam menyampaikan argumen, tidak perlu terlalu percaya diri dan pupus dengan pendapat Anda. Hal ini untuk menghindari Anda kalah saat melakukan perdebatan. 5. Bekerja sebagai tim. Penting untuk menjaga koordinasi dan keseimbangan kemampuan tim dalam berdebat. Meski merasa argumenmu penting dan merujuk pada data dan fakta, tetap jangan merasa lebih dominan dibandingkan rekan debatmu. Sebagai juri bisa berpikir bahwa kemampuan debat tim tidak seimbang, sekaligus menunjukkan kurangnya koordinasi yang matang di dalam tim, sehingga buat proporsi yang sama rata dengan sesama rekan tim agar terdapat kompak dan solid. Pastikan juga Anda dan rekan membahas dan menyepakati argumen bersama. Membuat lawan menjawab pertanyaan sendiri. Buatlah pembahasan yang memancing lawan debat Anda untuk menyiapkan pertanyaan kepadanya. Hal ini bisa menjatuhkan mental lawan Anda. Jika berhasil, maka menunjukkan bahwa lawan Anda tidak memiliki prinsip yang kuat dan lawan debat Anda tidak mampu menyanggah pertanyaan pancingan dari Anda. Tata cara debat. 1. Perkenalan. Tiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit. 2. Penyampaian pernyataan topik. Tiap tim menyampaikan argumentasinya terhadap pernyataan topik selama 5 menit. Dimulai oleh tim pendukung, dilanjutkan oleh tim penyerang dan tim netral. 3. Debat 9 menit pertama. Setiap tim mengomentari argumentasi tim lain selama 3 menit. Misalnya tim pendukung mengomentari argumentasi tim penyanggah dan tim netral selama 3 menit, demikian seterusnya. 5 menit berikutnya diberikan hak bicara selama 1 menit kepada tim yang memencet bel paling dulu. Akan diberikan 5 kali kesempatan memencet bel. Tim yang cepat akan mendapat kesempatan bicara lebih banyak. Hak bicara dalam digunakan untuk memberikan komentar, sanggahan, atau pertanyaan, bukan celaan. 4. Simpulan. Setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik sesuai dengan posisinya selama 3 menit. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang aturan tata tempat debat. Strategi yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut adalah menyusun tata letak tempat debat yang menunjang kegiatan debat aktif berdasarkan dalam bentuk gaya U, Silverman tahun 2006. Beberapa tata letak yang bagus dan relevan digunakan untuk mendukung penerapan metode debat aktif adalah menggunakan bentuk U atau tanpa stang lingkaran dan bentuk modular. Bentuk tersebut diasumsikan tepat karena dalam pemutapannya tidak memakan waktu banyak daripada bentuk lainnya, mudah diterapkan, dan mempunyai kelebihan dalam bentuknya.
Bentuk tersebut terdapat celah-celah yang cukup lebar sehingga membuat siswa nyaman dalam beraktivitas secara berkelompok, terutama jika anggota dalam tim sebanyak 4 sampai 5 siswa atau lebih sehingga tidak mengganggu kelompok lain. Suparman tahun 2010 mengungkapkan bahwa kelebihan dari formasi bentuk U sangat tepat digunakan dalam pembelajaran yang kegiatan berupa diskusi, presentasi, dan kerja tim. Terkait bentuk modular di atas, diperkuat oleh Setiadin dan Ramdhani pada tahun 2016 bahwa bentuk tersebut memudahkan terjadinya interaksi antara siswa dan guru. Selain itu, bentuk modular sering digunakan untuk cooperative learning yang menuntut siswa untuk aktif baik berdiskusi maupun dalam memecahkan masalah pembelajaran. Kedua bentuk tersebut dapat digunakan untuk diskusi semata atau mendukung pelaksanaan debat jika bentuk yang dianjurkan oleh Silverman tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan karena pertimbangan tertentu yang dialami oleh guru dalam penerapannya. Misalnya, karena waktu atau membutuhkan ruang kelas yang luas, menerapkan bentuk dapat dipadukan dengan posisi juru bicara dari perwakilan masing-masing tim yang dapat berdiri atau mengambil kursi untuk duduk di depan kelas. Perpaduan tersebut membuat penerapan metode debat aktif dapat berlangsung efektif dan guru dengan mudah bisa mengawasi siswa dalam beraktivitas, terutama untuk memberikan penilaian dalam ranah efektif. Selanjutnya, materi tentang menjelaskan tugas masing-masing dari pembicara 1, 2, dan 3, serta pidato balasan. Berikut ada tugas masing-masing pembicara baik afirmatif dan oposisi. Tim afirmatif, pembicara 1, tugasnya menyampaikan definisi dari topik yang diberikan, menyampaikan pandangan secara umum tentang topik yang berisi ikan benang merah, menyampaikan pembagian kerja tim, menyampaikan argumen pertama, dan menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Pembicara 2, menyanggah argumen pembicara 1 dari tim negatif atau tim oposisi, menyampaikan kembali pandangan secara umum terhadap topik, menyampaikan argumen, menyampaikan kesimpulan dari argumennya. Pembicara 3, menyanggah argumen lawan yang diprioritaskan pada poin yang paling penting, menegaskan kembali pandangan umum terhadap topik, menyimpulkan argumen tim. Catatan, pembicara 3 tidak diperkenankan menyampaikan argumen baru. Pidato penutup atau pidato balasan, menyampaikan rangkuman jalannya debat, membahas masing-masing tim terhadap topik yang diberikan, menegaskan keunggulan yang dimiliki tim afirmatif dibandingkan dengan tim oposisi. Catatan, tidak. Pidato penutup tidak boleh mengandung argumen baru maupun sanggahan. Untuk tim oposisi adalah kembalikan tugasnya dari tim afirmatif. Nah, demikianlah pemaparan materi debat dari kelompok kami. Pada salah-salah kata kami mohon maaf dan kepada Allah manapun kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.